Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elinur Aziza dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 2 dengan nomor NPM 425251011. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah sebuah proses di mana volume atau ukuran pada makhluk hidup itu menjadi bertambah. Nah, pertumbuhan juga bisa terjadi karena adanya pembelahan mitosis atau disebut dengan pembelahan sel. Nah, pertumbuhan juga dinyatakan kuantitatif yang artinya dapat diukur. Misalnya contohnya pada batang. Tumbuhan yang semakin membesar. Di batang terjadinya pertumbuhan itu karena adanya pembesaran sel, yaitu selnya semakin bertambah ya, pembesaran sel. Jadi batang itu semakin besar volume gitu. Nah, itu disebutnya pertumbuhan. Nah, kalau pada akar itu akan memanjang. Nah, itu disebutnya dengan pertumbuhan. Kemudian ada macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan primer, yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Nah, yang akan saya bahas nanti tentang dua macam ini ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian pertumbuhan primer. Apa sih pertumbuhan primer itu? Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan pada tumbuhan yang terjadi di ujung akar dan batang. Jadi, pertumbuhan primer itu terjadinya di ujung-ujung, baik itu ujung akar maupun di ujung batang, gitu ya. Nah, disebut pertumbuhan primer kenapa? Karena terjadi pembelahan pada sel meristem primer atau disebut juga jaringan apikal. Jaringan apikal itu jaringan yang sel-selnya aktif membelah yang terdapat pada ujung-ujung, baik itu di ujung batang maupun di ujung akar gitu ya. Nah, sel-sel meristem inilah yang membuat batang dan akar menjadi tumbuh memanjang. Jadi, pertumbuhan primer itu tumbuhnya itu memanjang. Nah, terdapat di ujung batang maupun di ujung akar, di ujung-ujung gitu. Nah, kemudian ada fungsi dari pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer ini bertujuan agar akar dan batang tumbuhan bertambah panjang yang berguna untuk proses fotosintesis. Nah, tentu saja ya pada pertumbuhan primer ini kan tujuannya terdapat di ujung-ujung, ada di ujung batang maupun di ujung akar. Nah, tentu saja fungsinya itu untuk perpanjang pertumbuhan tersebut. Pada akar yang semakin panjang akan lebih mudah menjangkau unsur hara di dalam tanah. Sementara itu, apabila batang bertambah panjang, maka daun lebih mudah mendapatkan sinar matahari. Seperti itu. Nah, ada pula tahapan pertumbuhan primer pada akar. Nah, saya ambil contoh dari pertumbuhan primer, contohnya pada akar ya. Di sini ada gambar, yaitu akar dari daun bawang ya. Nah, kita ambil, kemudian diperbesar. Nah, di dalam sini ada 3 zona. Zona yang pertama zona of cell division atau zona pembelahan, yang kedua ada zona of elongation atau pemanjangan, yang ketiga zona of naturalization atau disebut zona pendewasaan atau pematangan. Nah, sebelumnya di sini ada yang namanya yaitu tudung akar. Tudung akar ya, yang ini nih tudung akar, root card atau tudung akar. Nah, tudung akar ini melindungi meristem apikal saat akan menembus tanah dan mengeluarkan apa namanya disebutnya pelumas atau disebutnya lendir gitu, di tudung akar ini. Kemudian di tudung akar ini ada jaringan meristem apikalnya ya di sini nih. Ini jaringan meristem apikalnya yaitu pusat pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel baru untuk pertumbuhan. Nah, kemudian ada tahap pertama yaitu zona of division, zona pembelahan, yaitu terdiri dari meristem apikal dan ya meristem apikal ini sel-selnya terus-menerus dihasilkan sel-selnya itu maksudnya sel-selnya itu terus membelah. Nah, di jaringan di zona ini sel-selnya ini aktif membelah gitu ya karena ada jaringan meristemnya, jaringan
meristem yang aktif membelah di sini sel-sel. Kemudian ada zona pemanjangan, di mana di zona pemanjangan ini sel-selnya baru menyerap air gitu, baru menyerap air dan memanjang secara signifikan gitu. Nah, di sinilah proses inilah yang paling bertanggung jawab mendorong ujung akar lebih ke dalam lagi ke dalam tanah gitu ya. Nah, kemudian dimasuklah ke zona pendewasaan atau zona pematangan. Di sini sel-selnya itu mulai berdiferensiasi. Nah, menjadi tipe yang spesifik lagi gitu di zona pematangan ini. Nah, sel-selnya pada zona ini jaringan permanennya itu mulai terbentuk. Nah, di sini ada epidermis ya, lapisan luar yang sering membentuk rambut akar. Nah, sini di jaringan epidermis ini membentuk root head atau disebutnya rambut akar. Nah, fungsinya untuk penyerapan air. Nah, kemudian ada korteks. Ini korteks, jaringan dasar. Disebutnya jaringan dasar untuk penyimpanan. Nah, kemudian ada silinder vaskular atau vascular cylinder ya berisi jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini terdiri dari silem dan flum gitu. Ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada pengertian pertumbuhan sekunder. Nah, apa sih pertumbuhan sekunder itu? Pertumbuhan sekunder adalah aktivitas sel meristem sekunder, lebih tepatnya di meristem lateral, yaitu kambium dan kambium gabus. Nah, pertumbuhan sekunder ini hanya dijumpai pada pertumbuhan dikotil ya, atau juga disebut dengan gymnospermae. Misalnya ada di pohon mangga. Pohon mangga contohnya. Nah, pertumbuhan sekunder ini ditandai dengan bertambah besarnya kambium pada tumbuhan. Jadi, kalau pertumbuhan sekunder ini bertambah menjadi lebar gitu. Sedangkan kalau primer yang tadi itu memanjang, kalau sekunder melebar. Jadi bisa dibedain ya mana sekunder, mana primer itu bisa membedakan. Kalau primer itu memanjang, kalau sekunder itu melebar gitu, bervolume. Nah, kemudian selanjutnya ada fungsi dari pertumbuhan sekunder. Salah satu ciri pertumbuhan sekunder adalah menebalnya batang atau batang yang semakin lebar. Nah, fungsinya pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil ataupun gymnospermae ini adalah agar batang dan akar tumbuh menjadi lebih lebar. Sehingga ketika bertambah panjang, maka tumbuhan akan kokoh. Tuh saja ya. Karena pertumbuhan sekunder ini melebar pada di batang, ya tentu saja untuk bertambah panjang, melebar gitu batangnya itu. Maka tumbuhan bertambah panjang, maka tumbuh akan menjadi kokoh gitu. Nah, tahapan pertumbuhan sekunder. Nah, tadi yang sudah dijelaskan di slide foto sebelumnya itu ya. Nah, di sini tahapan pertumbuhan sekunder yaitu sel-sel kambium vaskuler yang terletak di antara silem dan flumnya yang tadi itu melakukan pembelahan ke dalam membentuk jaringan silem sekunder. Sementara itu, sel-sel kambium vaskuler yang melakukan pembelahan keluar membentuk jaringan flum sekunder. Nah, di sini juga terjadi pembelahan sel kambium vaskuler yang membuat diameter batang bertambah sehingga epidermis itu terkelupas atau mati.